terus ke Jakarta. Karena kembar jadi menarik ya. Iya karena kembar, terus sering ketemu kan karena tiap hari kan acaranya. Ini kayaknya ada yang ingin membahagiakan juga untuk mamahnya. Yuk kita sambut ini dia mereka. Ada Rizky dan Rido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa apa? Nih kita bawa bunga. Terus Dan Niki juga ada sedikit kenang-kenangan lah. buat Buat mama. Masya Oh. Terima kasih Kak. Teis boleh kesini juga Teis. Sini Teh. Itu bawa apa sih? Tunjukin ke kamera Teh. Ini tuh foto-foto kita dari zaman dulu ya Kak. Iya, tapi nggak Itu dari bocah sampai mereka berumah tangga, punya anak. Kok kamu masih simpen sih Kak? 1 dekade loh. Iya ya, 10 tahun. beneran? Alhamdulillah. Teh 10 tuh. tahun loh Teh. 10 tahun ya? Gak berasa iya Kak. 10 tahun alhamdulillah kamu udah berumah tangga, udah mandiri. Itu yang selalu aku selalu tuh ngajarin mereka supaya datang ke Jakarta dengan cita-cita dan menjadi sukses. Kita lihat tayangan berikut. Sampai kita berjalan sana. Tuh, ini perjalanan perkenalan Rizky Rido bersama dengan seorang Iis Dahlia. Tuh, beneran lembar-lembar kehidupan dan ternyata sudah 10 tahun. Masih kecil banget itu. Ya lo lucu-lucu banget ini. Beneran dari bocah, dari Sumatera Utara betul ya? Gimana kalian melihat ini flashback? Itu tuh, Ya, alhamdulillah. nah ini tuh momen-momen kita sama-sama Waktu Off manggung air. ya Kak, Iya. off air terus di rumah. Ya. Sih banyak banget kalau dikumpulin semua. Cuman itu ada beberapa doang sih. Ini juga beberapa. Oke. Ya. 10 tahun kalian 10 tahun. dekat dengan seorang Iis Dahlia. Betul. Alhamdulillah. Ada kembar datang dari Medan. Medan. Batubara. Batubara lebih tepatnya. Datang ke Jakarta berkompetisi. Di situ kalian mengenal. Audisi Waktu pertama tuh kita di ketemu Medan. di Medan. Medan. Justru ketika Teteh ke sana, Aku juga mengaudisi mereka. Terus Ya. kok ini ada anak kembar, masih kecil-kecil, kurus-kurus dulu. Kurus, hitam gitu, masih kecil banget. Terus ke Jakarta. karena kembar jadi menarik ya. Iya karena kembar, terus sering ketemu kan karena tiap hari kan acaranya. Sering ketemu, terus kok ini anak kasihan ya, masih kecil-kecil. Terus nggak ada siapa-siapa di Jakarta. Ditanya kamu punya saudara nggak? Enggak. Bapaknya seorang penjahit saya ingat. Iya, Dan jadi baju-baju kalian tampil itu selalu dijahitin sama bapak. sama Ya, dan bapaknya. sekarang ini juga peninggalan dia. Ya. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah. Ada alarm Udah almarhum. Oh iya astagfirullahaladzim. Oh iya betul. Meninggal tuh kapan ya? Iya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Tapi sepanjang hidupnya almarhum masih selalu membuatkan baju kalian untuk pentas. Iya. Dari Masih. kecil. Walaupun sampai kalian sudah seterkenal ini pun. Iya, Masih jadi ketika mereka datang dari daerah gitu dengan pergaulan yang seperti ini, dengan kehidupan yang seperti ini, jadi aku kayak kan umurnya nggak beda jauh sama Al sama Devano, jadi kan aku kan orang yang suka gini, duh kalau seandainya anak aku yang kayak mereka gimana ya gitu. Itu yang menggerakkan hati Teteh. Akhirnya aku bilang gini, terus ini anak-anak kan juga anak-anaknya manja-manja. Kalau ketemu kita kan peluk apa gitu kan. Akhirnya kok kayak dari sekian banyak anak salah satu yang nge-touch hati aku tuh mereka gitu. Udah akhirnya aku bawa sering datang ke rumah apa segala macam. Dikasih tahu, dinasehatin. Dalam berkarir itu harus begini. Kalau bisa saving, kalau bisa harus punya rumah sendiri, harus punya kendaraan sendiri. Karena mereka laki-laki gitu kan harus bertanggung jawab kalau one day mereka punya keluarga gitu. Dulu inget gak sih Kak kalau mama bilang kamu beli magic jar aja supaya kalau nanti kalau umpamanya mau beli lauk jadi nasinya gak usah beli. Itu pas waktu ngontrak gitu. Sampai diajarin Iya. gitu. Ya mama ajarin kayak gitu terus kalau ada kerjaan ditabung terus supaya bisa beli rumah gitu. Awalnya mereka beli rumah satu dulu berdua. Itu berdua. Aduh itu bangganya aku.
Rumah masing. Alhamdulillah sekarang udah punya rumah masing-masing, udah punya usaha juga gitu. Jadi aku banggalah sama mereka berdua nih, udah punya cucu juga. Iya. Aku udah punya cucu Sampai 3 sudah dari mempersembahkan mereka. cucu ya. Iya. Masya Allah. Dari karir, dari pengalaman hidup, pokoknya semua kita belajar dari Mama Iis sih. Dan mama tuh sering ngasih tahu ke teman-temannya bahwasanya jaga ini anak ya berdua, jangan diapa-apain, liatin gitu. Dititipin ke Dibimbing, orang iya, juga. iya. Sering diomongin gitu. Jadi sudah 10 tahun dijaga, diperhatikan. Dan Thais itu sebetulnya kan bukan orang yang nganggur, banyak urusan. Baik yang diperhatikan juga, anak sendirinya juga ada lebih dari 1. Iya. Tapi tetap ada waktu untuk memikirkan kalian itu luar biasa loh. Alhamdulillah. Dan Thais itu kan memang emaknya artis juga ya. Tapi tetap untuk kalian berdua ada tempat khusus loh. Amin. Alhamdulillah. Mau ngomong apa ke Mama? Mah, Ki ucapin terima kasih banyak selama ini sama Ido juga. Udah ngingetin kita, ngejagain kita, nitipin ke orang-orang juga sekeliling mama. Dan mama tuh juga nggak pernah yang namanya ngebedain gitu. Yang anak kandung sama anak angkatnya sama aja, semuanya juga dibeliin brand yang sama. Udah gitu juga sering dititip-titipin juga. Kalau di luar negeri sering ingat sama kita itu Masya Allah. Iya, Masya Allah banget. Pokoknya terima kasih banyak ya Ma. Sama-sama Udah jagain Kak. kita. Masya Allah nasihat-nasihat mama tuh Masya Allah banget. Gitu. Jangan kecewain Mama. Apa yang cita-cita kalian ingin berikan untuk seorang Iis Dahlia? Bisa membimbing rumah tangga dengan baik, jadi ayah atau suami yang baik itu mungkin cukup membanggakan sama Mama sih. Dan Betul, Teh. enggak kan kita ngambil anak orang, jadi kita harus buat bahagia sih itu sih. Jadi aku tuh cuman kadang gini ya, ada anak-anak, Mama tuh punya kakak sama Salsa, tapi Mama ngerasa Mama juga punya kalian. Jadi kalian jangan suka lupain Mama, kalian juga suka pada nggak jarang nengok Mama. Kalau nggak ditanya, Ido mana? Ava sama Ade mana nggak datang gitu Datang cuma seminggu sekali, itu pun kadang-kadang enggak, kadang-kadang cuma diminta doang. Kadang kita suka minder, nggak tahu kenapa masih minder hati. Jadi Masih ngerasa gitu? iya. Karena rame kan di rumah Mama, terus banyak artis-artis senior. Kita ngapain di situ ya nanti ini, jadi minder banget. Itu rumah kalian juga. Sertifikat tanah dikasih juga gak sih? Enggak ya. Kalian tuh anak-anak Mama. Mama kan selalu juga ngenalin kalian ke semua teman-teman Mama. Ini kenalin anak-anak Mama juga, ya kan. Jadi aku tuh pengennya kalian tuh mulai sekarang berpikir bahwa kalian anak-anak Mama juga. Kalau Mama lagi duduk di situ, kalian harus ikut duduk di situ. Jangan di tempat lain ya, Dok. Ya. Oke. Sudah semua disampaikan. Apapun ini orang yang berarti untuk kalian. Selain orang tua kandung kalian, ada orang tua kalian yang menjaga. Aku tuh paling kesel kalau dia nih Iki nih, kebiasaan makan, dia di meja makan dapur yang belakang Iki makan di meja makan depan, dia makan aja di situ. Karena buat Mama tuh kalian adalah sama anak-anak Mama juga, jadi dimanapun Mama tempatnya berada, kalian juga harus ada di situ. Oke. Ya. Nah, untuk malam hari ini, boleh persembahkan sesuatu untuk Mama kalian? Ya. Oke. Selamat Hari Raya Bu, Minal Aidin wal Faizin. Semoga sukses, cantik, kehidupannya gampang, bahagia. Dan semoga Ibu bisa bekerja di Singapura. Jadi tidak ninggalin aku terus di Indonesia.